Menyambung episode yang kemarin ya, jadi memang kita itu sebagai orang tua layaknya kita sadar diri lah ya, bahwa kita juga manusia, kita juga bukanlah seorang yang istimewa, hanya derajat kita ditingkati oleh Tuhan. Dan itu pun artinya ada hal apa di balik itu, di balik kita ditinggikan oleh Tuhan derajatnya kan gitu ya, dibanding dengan seenggaknya makhluk lain atau dalam status lainnya gitu kan. Artinya di sini kan kalau kita telaah ya dalam agama apapun itu pasti belajar yang namanya kezoliman, belajar yang namanya keadilan, belajar yang namanya kebaikan, belajar yang namanya keburukan. Semua itu nggak ngelihat status apakah dia orang tua atau anak gitu ya. Semua itu nggak ngelihat pemimpin atau bukan, orang penting atau bukan, orang besar atau bukan. Artinya kita tuh sebetulnya sebagai orang tua itu yang membedakan dengan anak kita itu adalah baik dan buruknya, bukan pangkatnya. Dan nggak ada penjelasan, nggak ada setahu gue, nggak ada keharaman bahkan ketika seorang anak itu mengingatkan orang tuanya atau bahkan mungkin memberitahu orang tua hal-hal yang dia nggak tahu gitu ya. Nggak ada keharamannya. Kalau ada yang haram, kalau ada yang bilang haram, tolong tulis di komentar. Kalau ada ustadz di sini yang bilang kayak gitu, datangin gue, kontak gue sekarang juga. Kita tunggu sama gue sekarang, gue tantang kayak gitu. Karena sebetulnya emang nggak ada, kecuali orang-orang yang kronco, orang-orang yang sok tahu, orang-orang yang kerjaannya cuma ngehujat dan ngehujat doang, kayak gitu. Gue pun di sini orang tua, gue pun di sini punya anak, dan bagaimana kisah gue waktu dulu itu jangan terulang ke anak gue yang buruknya loh ya, kayak gitu. Ya kita pun harus menyadari, kita pun gak boleh subjektif, gak boleh juga kita berperilaku tidak adil, seolah-olah anak selalu disalahkan, orang tua selalu dibenarkan gitu. Bagaimanapun keadaannya, orang tua selalu benar, gak juga gitu ya. Ingat, gak ada manusia ya sedikit pun yang melebihi, kalau dalam agama gue itu melebihi Rasulullah SAW. Gak ada yang melebihi itu manusia itu, gak ada yang lebih dari beliau. Tapi beliau ya sesuci-sucinya, sedijamin-jamin masuk surga, dia masih mau ngikutin arahan dari para sahabat dan orang-orang sekitar. Kayak gitu. Nah, kalau Rasulullah aja mau nerima pendapat orang lain, nah kita yang bukan, meskipun kita orang tua ya, lalu siapa kita? Kayak gitu. Banyak banget sejarahnya ketika seorang yang lebih tua dinasihatin sama orang yang lebih muda. Contoh, ada ulama besar namanya Nu'man bin Sabit atau yang kita kenal dengan Abu Hanifah. Ya. Suatu hari dia pergi ke masjid menegur seorang anak. Wahai anak, Jang, atau nak kalau kata bahasa kita ya, tolong ya jaga sendalmu karena bisa merusak kehusuan ibadahmu. Oh ya makasih Syekh gitu ya. Tolong namamu oh ya siapa nama Syekh siapa gitu kan. Nama aku Nu'man. Oh iya kamu ulama terkenal itu ya. Tolong hati-hati dengan nama besarmu Syekh gitu. Kalau sendalku ini hanya merusak kehusuan di dunia, sementara namamu akan merusakmu di akhirat kelak. Nah, di situ kan justru terharu Imam Hanafi atau Abu Hanifah itu karena dinasihati oleh seorang yang masih kecil, yang masih belia, kayak gitu. Jadi kebenaran itu datang dari mana aja, kebenaran itu datang dari siapa saja, nggak ngelihat dari siapapun. Ada ungkapan gini, kalaupun yang bilang itu anjing yang keluar intan, maka ambillah intannya. Gitu. Artinya jangan ngelihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dikatakan. Yang saat ini pun gue bilang puncak-puncaknya gak adil untuk seorang anak. Ya oke, kita bedakan dulu dengan konteks di sekolah ya, dengan para guru, dengan sekarang anak jadi kurang ngajar gitu kan ya, karena keadaan sosial sekarang yang undang-undang perlindungan anak dan lain sebagai macamnya. Ini antara anak dan orang tua, ini yang masih ada gapnya itu masih gede banget. Yang banyak diantaranya nggak menyadari potensi anak, tetap minta dihormatinya luar biasa. Ada seorang anak yang akhirnya menderita karena keadaan orang tuanya yang begitu kurang memahami anaknya dan dipaksakan kehendaknya. Tapi ketika si anak itu terpuruk, yang disalahkan itu adalah anaknya sendiri, bukan introspeksi diri, bukan justru menyalahkan diri sendiri atau melihat pada keadaan sendiri. Nah itu udah jelas bukanlah suatu percontohan. Ini yang sangat memprihatinkan ketika misalkan suatu golongan itu dijadikan suatu dalam tanda kutip ya, suatu kekuatan untuk bisa
melakukan apapun yang diinginkan. Dan ini ada kejadian yang sangat miris. Gue pernah melihat itu dari suatu televisi ya. Ya ini terlepas dari benar atau salahnya gini ya. Ada seorang anak, dia dulu bintang iklan, ya. Tapi dikatakanlah ditelantarkan oleh orang tuanya atau mungkin dilakukan tidak baik lah terhadap orang tuanya. Akhirnya berita itu tersebar ke salah satu berita televisi swasta. Dia datang bersama yang bersama dia gitu kan ya, yang jadi si anak ini dia katakanlah kabur ke rumah sahabatnya atau siapanya atau asistennya lah gitu ya, didatangin lah sama si asistennya itu, si orang itu malah didatangin mamahnya dalam dan si orang tua itu, si mamahnya itu malah bilang tidak ada orang tua yang nggak sayang pada anaknya, ini tolong ya pada semua. Malah jadi orang tuanya itu, si orang tuanya itu nyalahin orang-orang di sekitarnya termasuk yang melindungi si anak ini gitu kan, kayak gini. Nah itu gue nggak tahu memang persisnya siapa yang benar siapa yang salah, tapi hal-hal seperti itu, hal-hal dimana misalkan ada ungkapan nggak pernah ada orang tua yang nggak sayang pada anak lah, ya apapun dan lain sebagainya macamnya yang seolah-olah memenangkan orang tua tapi mengecilkan seorang anak, ya itu jadi bahan keprihatinan gue sih sebetulnya. Ya memang sih ada ungkapan gini ya, kalau udah tua katanya egonya tuh semakin tinggi, ya itu juga jadi bahan perhatian buat gue pribadi, terutama yang gue bilang kayak gini ya. Namun kita ingat lagi seingat-ingatnya bahwa anak itu tadi jadinya nantinya akan menjadi manusia tersendiri, apalagi 21 tahun ke sana, yaitu udah anak itu tanggung jawabnya, udah silahkan lepasin aja. Artinya dalam artian dia yang bertanggung jawab, bagaimana dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri kayak gitu. Ya gue harus bawa lagi suku gue Sunda yang dimana pola pikirnya itu adalah selamanya nih anak bakal jadi milik gue meskipun dia menikah, tidak ada kata menikah. Nah itu lebih prihatin lagi gue. Itulah dinamika sosial yang ada saat ini. Cuman yang jelas anak itu adalah suatu pemberian dari Tuhan. Tidak semua orang bisa punya anak, bahkan ada yang pengen punya anak sampai usahanya itu berkali-kali lipat tapi nggak dapat juga. Tetapi kita yang bisa punya anak, tolonglah rawat anak itu sebaik-baiknya, karena itulah titipan dari Tuhan. Oke, segitu sebelum sampaikan. Thanks for all.